Salam Sang Raja. Bab 28. Satu serangan lagi. Raungan raja seperti sejuta panah yang menembus hati semua orang. Banyak veteran menundukkan kepala untuk menutupi mata mereka. Tetapi tubuh mereka yang menggigil mengungkapkan perasaan mereka. Banyak pemula tidak dapat menahan air mata mereka dan mulai menangis. Sebagian karena mereka telah dianiaya. Dan sebagian karena mereka bahagia. Berdiri jauh, Pers, Brook, dan Lampard, semuanya dipompa oleh kata-kata raja. Dan mereka merasa ada sesuatu yang akan keluar dari dada mereka. Di sisi lain, Kongka takut mati. Dia berlutut di sana, dan bahkan lupa untuk menamparkan dirinya sendiri. Karena dia sangat malu, dia mencoba memikirkan sesuatu yang akan mengurangi kemarahan raja. Jika kamu adalah hukum militer di Chambord, lalu aku ini apa? Fei meraung lagi dan menendang Kongka ke tanah. Dia berbalik dan bertanya kepada Brook. Komandan Brook, beri tahu aku, sebagai hakim militer, melarikan diri dari pertempuran, menyinggung raja, dan mengabaikan hukum militer Chambord. Apa hukuman untuk semua kejahatan ini? Itu akan diperlakukan sebagai pengkhianatan dan hukuman mati akan menjadi hukuman. Brook menjawab dengan jujur. Fei menatap Kongka yang sedang berjuang untuk bangun dan bertanya dengan dingin. Apakah kamu mendengar itu? Ada yang ingin kamu katakan? Sekarang Kongka mulai panik. Sangat panik. Meskipun ia memiliki kekuatan prajurit bintang 1 puncak dan tidak takut pada Brook dan para prajurit nomor 1 Chambord. Lampard berdiri di sana, seperti gunung raksasa yang melayang di atasnya. Lampard memberinya banyak tekanan. Jika Alexander benar-benar ingin dia terbunuh, Lampard dapat memotong kepalanya dalam sekejap. Tolong ampuni aku, Yang Mulia. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Kongka merangkak di bawah Fei dan memegang salah satu kaki Fei. Dia menangis ketika dia memohon belas kasihan, sikapnya yang arogan dan agresif telah sepenuhnya menghilang. Kamu ingin aku mengampunimu? Tanyakan kepada mereka. Lihat apakah mereka setuju. Fei menunjuk ke tentara di tembok pertahanan. Tidak ada yang menjawab. Tetapi tatapan penuh kebencian dan amarah yang menargetkan Kongka telah menjawab pertanyaan itu. Kongka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, dia harus memohon pada prajurit yang dia anggap kotor dan rendah untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah memikirkan hal-hal yang dia lakukan di Chambord selama beberapa tahun terakhir, dia tahu bahwa mereka tidak akan membiarkannya pergi. Kongka juga tahu bahwa raja ingin memberi contoh. Sayangnya, dia adalah contohnya. Harapan terakhirnya adalah Menteri Kepala Bazar. Setelah dia menerima penghargaan Bazar, dia telah melakukan banyak hal kotor dan memberontak untuk membuatnya senang. Dia berharap Bazar akan melakukan hal yang sama seperti biasanya. Menyelamatkannya dari segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, Bazar berdiri di sana tanpa mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak melihat ke arah Kongka. Ekspresi santai di wajahnya mengatakan kepada semua orang bahwa dia bahkan tidak dekat dengan Kongka. Kongka kecewa. Dia mendongak dan menemukan Alexander mencibir padanya. Para prajurit di sekitarnya memiliki tatapan pembunuh. Di mata mereka, jika mereka bisa, mereka akan memakannya hidup-hidup. Dia sendiri. Yang Mulia, apa yang akan kamu lakukan terhadap aku? Kongka mulai tenang. Fei bahkan tidak melihat ke arah Kongka. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada semua orang di tembok pertahanan. Hakim militer Kongka telah melarikan diri dari pertempuran, menyinggung raja, dan mengacaukan hukum militer. Menurut hukum Chambord, tindakan ini sama dengan pengkhianatan. Dan dia akan dieksekusi. Setelah akhirnya mendapatkan kesempatan ini, Fei tidak akan membiarkannya pergi. Hakim militer ini jelas merupakan antek Bazar. Dan dia membuat kekacauan di militer. Dari ekspresi para prajurit, Fei tahu bahwa Kongka pantas dihukum. Bagi orang-orang ini, yang terbaik adalah memusnahkan mereka. Itu tidak hanya akan melukai kendali Bazar di Chambord, tetapi juga akan menegakkan kembali hukum militer yang ketat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada hukum Chambord. Fei bertekad untuk menghilangkan Kongka dari awal. Setelah Fei mengumumkan penghakiman, para prajurit mulai bersorak. Tetapi pada saat ini,
Kamu ingin aku mati? Kalau begitu mati bersamaku. Jeritan putus asa terdengar. Memegang kaki Fei, Kongka tiba-tiba bergerak. Api berwarna kaki mengelilingi tubuhnya dengan ringan. Itu adalah pertanda bahwa Kongka hampir maju menjadi pejuang bintang 2. Dia adalah seorang prajurit bintang 1 puncak ketika dia datang ke Chambord 2 tahun lalu. Tetapi 2 tahun kemewahan dan kenyamanan ini tidak meningkatkan kekuatannya sama sekali. Namun, situasi di mana dia berada telah merangsang potensinya. Dan dia maju ke seorang prajurit bintang 2. Bergerak seperti kilat, Kongka melompat dan memegang leher Fei. Hakim militer yang biasanya bodoh ini bersikap seperti anjing yang ditinggalkan. Dia berteriak dengan gila di napas orang-orang. Persetan, brengsek, menjauh dari aku. Jika ada orang yang mendekat, aku akan membunuh raja terbelakang ini. Brook, Pers, dan para prajurit terkejut. Mereka dengan cepat mengelilinginya. Pedang, tombak, pisau, palu dan semua jenis senjata diarahkan kepadanya. Lepaskan raja. Kau bajingan yang lemah. Pers mengayunkan palu dan berteriak. Brook gugup. Meskipun raja telah menunjukkan kekuatan mengerikan yang telah membunuh satu prajurit bintang dengan hanya satu serangan. Energi seperti api di sekitar Kongka berarti bahwa dia sudah menjadi prajurit bintang 2. Selain itu, Kongka telah secara diam-diam menyerang. Dia khawatir raja akan terluka dan berkata dengan cepat. Kongka, lepaskan Raja Alexander. Aku bersumpah kepada Dewa Perang bahwa kami akan membiarkan hidup dan kamu dapat kembali ke kehidupan kamu sebagai tentara bayaran. Mata duitan. Hahaha. Kamu ingin aku kembali menjadi tentara bayaran yang berbahaya. Kongka kehilangan akal. Dia tertawa seperti orang gila dan berkata, kamu berpikir bahwa setelah 2 tahun kemewahan dan erosi di Chambord, apakah aku masih seorang tentara bayaran yang berkualitas? Aku tidak ingin mempertaruhkan hidup aku untuk koin emas lagi. Aku butuh 1 ton emas dan 2 kuda cepat. Tangkap mereka. Sementara Kongka terganggu, prajurit nomor 1 dari Chambord, Lampard bergerak ke arahnya perlahan. Pedang hitam di punggung Lampard bergetar. Lampard menghitung jarak di antara mereka dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Fei dengan cepat. Namun, Kongka menemukannya. Dia menjerit seperti tikus yang terstimulasi. Jangan mendekat, Tuan Lampard. Menjauhlah. Semakin jauh. Lebih jauh. Aku tahu aku tidak bisa melawan kamu. Tetapi dengan jarak seperti ini, apakah kamu tidak berpikir aku bisa memelintir kepala raja yang terbelakang ini sebelum kamu bisa sampai ke aku? Lampard frustrasi. Tetapi dia harus mundur. Tidak ada yang menyangka akan seperti ini. Brook dan Pers khawatir. Tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jika mereka bisa, mereka akan menggantikan Fei. Tapi, satu-satunya yang tampak tenang di antara kerumunan adalah Ketua Menteri Bazar. Kegembiraan muncul di matanya. Dia berdoa dalam hatinya. Idiot. Berhenti bicara. Bunuh dia sekarang. Bunuh dia. Hahaha. Itu akan menghemat banyak pekerjaan. Pergi. Siapkan uang dan kudanya. Cepat. Kongka gelisah karena senjata yang menunjuk padanya. Dia berteriak berulang kali. Tapi, jangan siapkan itu. Fei yang diam akhirnya berbicara. Apa yang kamu katakan? Kongka terkejut. Aku bilang mereka tidak perlu menyiapkan hal itu. Karena kamu tidak memiliki kesempatan lagi untuk menikmati uang itu. Fei berkata dengan tenang. Seolah-olah ia menjelaskan hal-hal kepada seorang anak. Ketenangan itu membuat Kongka merasa seperti dialah yang dipegang. Bukan Fei. Kongka yang sangat gugup sangat marah. Hahaha. Tidak ada kesempatan lagi. Idiot. Beritahu aku kenapa. Karena, kamu, hampir mati. Apa? Sebelum Kongka bisa bereaksi, dia merasakan sakit parah dari perutnya. Rasanya seperti organ internalnya meledak oleh seseorang. Sebelum tangan yang ada di leher Fei bisa melakukan apa saja, dia kehilangan kekuatannya, dan langit dan tanah mulai berputar di matanya. Dia dikirim ke udara oleh pukulan Fei. Adegan ini membuat orang banyak terkesiap lagi. Apa yang terjadi? Banyak orang terkejut. Dari sudut pandang mereka, raja muda yang ditangkap menggerakkan tangannya dan memukul perut Kongka dengan ringan seolah-olah dia sedang bermain.
Detik berikutnya, energi seperti api di sekitar Kongka hancur berkeping-keping dan menghilang dengan cepat. Kongka terangkat dari tanah dan terbang di udara. Sementara orang-orang masih terkejut, Fei mengambil tombak dari tangan seorang prajurit melemparkannya ke arah Kongka. Sua, tombak itu membelah udara dan terbang menuju Kongka seperti baut pengepungan besar. Kongka, yang masih di udara, bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Tombak menembus jantungnya dengan akurat dan momentum besar itu memakukan tubuhnya ke menara pengawas di dinding pertahanan. Anggota tubuhnya berkedut beberapa kali. Tetapi kepalanya segera miring dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia mati. Krisis dihilangkan. 1 serangan. Secara teknis 2 serangan. Tetapi seorang prajurit bintang 2 mudah terbunuh. Meskipun ada banyak mukjizat yang dilakukan oleh Raja Muda ini, semua orang masih kaget. Termasuk Lampard prajurit nomor 1. Perbedaan kekuatan antara prajurit bintang 1 dan prajurit bintang 2 bukan hanya jumlahnya. Di benua Azeroth, pangkat kekuatan prajurit dan penyihir dikategorikan berdasarkan langit. Ada 3 peringkat umum: matahari, bulan, dan bintang. Bersambung.